warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the prayer. Lift your hand, hold your head, close your eyes. Let's pray together. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Greet our dear teacher. Good morning, secondary 3. Why? I am fine, and you? Allah. Okay, thank you. Okay, you may sit down, please. Baik Kak, sebelum saya mulai pembelajaran, hari ini adakah siswa yang sakit? Tidak. Oh, ini ada yang kosong? Mana? Izin. Oke. Yang izin siapa? Satu? Nah. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita nanti melanjutkan materi IPS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk hari ini, sebelum masuk pembelajaran, marilah kita jajal terlebih dahulu. Nah, nanti kalian silakan ikuti saya tepuk semangat. Jika saya tepuk semangat, nanti kalian begini. Tepuk semangat. 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 Oke, tangannya disiapkan. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya kita nanti akan mempelajari materi tentang bentuk dan dampak globalisasi. Bentuk-bentuk dan dampak globalisasi itu nanti ada apa saja. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada materi berikut ini. Oke, stop. Saya mau menjelaskan sekilas dulu. Kak, hari ini nanti kalian akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Karena apa? Sebelumnya saya punya datanya, kalian masih belum aktif ketika berpikir kritis. Oleh karena itu, dengan adanya PBL ini nanti saya harapkan saya kasih permasalahan di masyarakat dan nanti kalian bisa menganalisisnya dan kalian tetap aktif dalam berpikir kritis. Nah, nanti di tengah-tengah saya akan mengasih kalian worksheet yang worksheetnya sudah ada berita di masyarakat. Oke, seperti itu. Baik, tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya minta bantuan Kak Sani untuk membacakan tujuan pembelajaran. Bisa dibuka, Kak? Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model PBL, siswa diharapkan mampu menyebutkan bentuk globalisasi dengan benar, menganalisis dampak globalisasi dengan benar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan aktif, dan menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan dampak globalisasi dalam bentuk laporan diskusi dengan tepat. Oke, terima kasih. Saya punya materi sekilas. Oke, nanti kalian coba buka materinya nanti berkaitan dengan bentuk globalisasi. Oke, nanti seperti yang kalian ketahui, globalisasi itu bentuknya banyak. Di sini saya akan menjelaskan bentuk globalisasi itu nanti ada yang di bidang budaya. Contoh globalisasi di bidang budaya itu nanti adalah misalnya kalian mengikuti gaya berpakaian orang yang ada di barat, itu merupakan contoh globalisasi di bidang budaya. Ada lagi bidang komunikasi. Kalau globalisasi di bidang komunikasi itu nanti adalah contohnya alat yang kalian pegang, handphone. Handphone merupakan contoh globalisasi di bidang komunikasi. Selanjutnya ekonomi. Seperti yang kalian ketahui bahwa mulai dari beberapa tahun kemarin sudah muncul beberapa website jual beli online, di mana website itu sekarang sudah sangat berkembang dan digunakan oleh masyarakat yang sangat banyak. Contohnya adalah Shopee. Nah, Shopee itu merupakan contoh dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dengan
dengan Shopee, kalian nanti bisa berbelanja dari tempat jauh dan tidak perlu datang ke toko yang kalian beli. Oke, selanjutnya adalah globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang merupakan sekarang sudah sangat berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah globalisasi di bidang transportasi. Di bidang transportasi banyak sekali ditemukan alat-alat transportasi yang sangat canggih. Kalau di jalan raya nanti mungkin bisa ditemukan motor atau mobil yang bisa berjalan sangat cepat. Kalau di bidang udara nanti bisa ditemukan itu taksi terbang. Kalian sudah pernah lihat helikopter? Ya, kalau helikopter kan sudah biasa, tetapi nanti mungkin ada lagi, mungkin suatu saat akan ditemukan mobil terbang, atau mungkin sekarang sudah ada mobil terbang. Ya. Oke, itu sekilas tentang bentuk globalisasi. Selanjutnya dampak. Nah, dampak di sini dibagi dua. Dampak nanti dibagi menjadi positif dan negatif. Positifnya seperti apa sih dampak positif globalisasi? Nah, contohnya ini saya kasih beberapa contoh saja. Mungkin berkembangnya iptek, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, kemudian perekonomian negara meningkat. Kalau negatifnya seperti apa? Dampak negatifnya globalisasi itu contohnya westernisasi. Apa sih maksud westernisasi itu? Westernisasi itu merupakan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kebarat-baratan maksudnya kalian itu mengikuti gaya hidup orang luar yang ada di negara-negara barat. Kemudian demoralisasi. Demoralisasi maksudnya adalah penurunan moral yang sebelumnya sudah ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Contohnya kesenjangan sosial ekonomi adalah misalnya ada orang yang sangat kaya dan ada orang yang sangat miskin. Dan di antara orang yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin itu jaraknya sangat jauh, untuk merupakan kesenjangan. Baik, untuk selanjutnya saya bagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, coba saya cek. Fabian. Ya, kelompok 1 silakan duduk situ. Nanti tambah lagi Kak Felix. Sudah? Cocok? Kak Aram. Sudah? Cocok? Kak Sofia. Ya, ganti. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 nanti ada Kak Zahra, ada Kak Zulham, ada Kak Sani, ada Kak Bintang, ada Kak Afel, ada Kak Faruk. Silakan menuju kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ada Kak Zahra, ada Kak Alia, ada Kak Rama, ada Kak Ramzan, dan ada Kak Nabil. Di sana ya. Oke, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelihatan? Cukup? Nah, jika sudah, saya akan membagi worksheet atau LKPD yang sudah saya siapkan. Sudah saya bagi di grup WA. Sudah belum? Itu Canva. Ya, itu nanti ya ada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaannya kurang lebih masing-masing kelompok dapat satu permasalahan. Saya tentukan kelompok 1, kelompoknya Kak Fabian, nanti masalahnya adalah apa, Ram? Ram, sudah dibuka? Bisa diedit nggak?
Ya, ini untuk masalah 1 itu nanti ada berita berkaitan dengan perkembangan internet, pemerataan akses internet. Oke, untuk Kak Fabian ini silakan menuju Kak Felix dan Kak Aram. Selanjutnya kelompok 2 masalahnya berkaitan dengan perkembangan e-commerce di Indonesia. Kelompok 2 coba Faruk, betul kan perkembangan itu nanti silakan dibaca dulu beritanya. Habis baca berita ada soal yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya kelompok 3 coba cek Kak Rama, betul sudah dibuka? Ada mobil terbang transportasi baru yang sudah di depan mata, itu beritamu, bisa dibuka? Itu beritanya silakan dibuka dulu. Caranya bagaimana? Nah, ini nanti begini. Klik ini. Terus ini ada link. Ini jika diginikan ada tulisan buka tautan. Untuk Kak Fabian biar bisa buka. Ini linknya apa ya? Apa yang nilai? Ya? Sudah. Ya. Berita. Ya. Silakan dibagi satunya pada soal. Yang mendetek soalnya ada di bawahnya berita sesuai kelompoknya masing-masing. Buka browser dulu, nanti tak bukakan. Ayo Kak, satunya mengerjakan, satunya melihat berita. Soal nomor 1 itu sangat gampang, Rama bisa segera mengerjakan. Misalnya kamu mengerjakan nomor 1, bisa diedit kan? Bentar Kak.
kamu buka bit.ly slash aksi 2 Farid aksi 2 Farid isinya apa? Bentar, tunggu dulu, belum selesai. Udah, di atas sendiri, udah betul itu tadi. Betul Kak, linknya itu betul. Cuma yang bisa di linknya baru saya taruh. Link tanpanya saya taruh di atas sendiri. Saya taruh di atas sendiri. Udah. Nah, itu dibuat mengerjakan satu kelompok. Yuk, satu kelompok. Kak, maju sini Kak. Kamu sini. Aram masuk. Sini, biar ada depan sama Fabian. Silahkan didiskusikan. Enteng dong. Tapi yang lain bisa bagus. Bentar, mana ini yang sudah mengerjakan? Ini saya baca dulu ya, saya salah. Nomor 1 sudah dikerjakan. Ini dia masih baca tahu. Nomor 1 sudah dikerjakan. Kita lihat. Sudah nomor 2. Paham? LCD. Oh, ceritanya begini. Jadi mendarat di bandara sama LCD-nya. Kamu mengerjakan kasus Tidak ada. Kita maksud kita mulai buka itu langsung. Kan dibawa gaji berapa bulan yang lalu. Iya. Nggak tahu apa yang pernah jadi diamnya dan bisa Tak kasih link ya. Nomor ini yang mana ini? soal yang Bisa sendiri masalahnya. 2151. Oh iya, maaf, pola. Baterainya masih berapa? 60 perlu banyak tab ya. Spek saya yang volume berapa aja? Aku tak jawab juga. yang mana? Tak jawab. Iya, nomor 2. Disalin, kasih pro. Oke, testing dulu.
keyboardnya di sini bahasa Indonesia. Gak apa-apa, emang bener dari situ. Sudah satu sudah. Mulai. Sudah. Emang mulai. Nah, udah Pak, baca. satu sudah. Nomor 2 sudah. Sudah. 3 sudah. Empat masalahnya pertanyaannya berkaitan dengan dampak negatif. Bisa dikerjakan? Solusinya sudah dampak besok. Dampak negatifnya ada apa enggak? Dampak negatifnya ada apa enggak? Ada itu sama. Berarti masih bisa dikerjakan. Saya tadi dipanggil Ya, sama sebentar. Ustaz Miftah. Ya, sebentar. Ya, saya ulangi lagi. Solusi dari dampak. Solusi dari dampak negatif jika misalnya ada kecelakaan. Ada banyak kecelakaan di udara. Ya. Solusinya Menurutmu kalau pesawat saja itu ada kecelakaan? ada. Kira-kira kalau pesawat itu solusi untuk memperkecil dampak negatif. Oke, memperkecil dampak biar tidak kecelakaan itu diapain? Sebelum Diadakan sekolah mengemudi. pengemudi Diadakan sekolah mengemudi apa? Ya, sudah. Terus? diadakan Diadakan sekolah mengemudi untuk diadakan sekolah mengemudi apa? untuk Mengemudi udara. ya Diadakan sekolah mengemudi untuk kendaraan mengemudi mobil. terbang. Mobil. Kita kasih apa? Mobil terbang. Mobil terbang. Mobil terbang. Ya terus ya. Diadakan sekolah mengemudi mobil Ya, terbang. ada lagi sebelum kendaraan dikendarai, berarti harus diadakan apa? Dicek. Dicek. Sudah kan? Pindah nomor 3. Ya, biar cepat. Segera. Nomor 3. Coba kamu baca dampak negatifnya dari berita tadi apa? Berkaitan dengan internet. Yuk, semuanya apa itu dampak negatif dari internet? Dampak negatif dari internet. Membuat apa? Ya, bisa tuliskan. Siapa yang tuliskan? Kak Aram ini sudah sampai nomor 3, kamu bisa lanjut ke nomor 3. Dampak negatif dari perkembangan internet. Dampak itu ada positif dan negatif, kamu berdua. Ya. Ustaz gini ya. Ya, nanti presentasi di depan ya. Nanti siapa yang presentasi? Pak, nanti siapa yang presentasi? Moderatornya satu aja. Oh, moderator. Baik, sudah sampai mana ini? Dampak positif. Ya, dampak positif negatif ketemu. Nah, nomor 3 ini dampak apa saja yang seperti itu? Ya masih depresi.
Masalahnya aman kecil. Ya siapa yang jawaban di depan? Saya belum bisa caranya ngecilin font. Bisa. Gimana sih caranya? Itu apa dampaknya? Itu tadi yang sudah dampak positif atau negatif? Berarti yang belum adalah dampak positif. Dampak positif adanya e-commerce. Apa? Mempermudahkan dalam berbelanja. Memudahkan dalam E-commerce kayak shop apa shopping ngono ya. Solusinya apa? Solusinya itu Menurutmu gimana? Solusi. aku aja itu. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 sudah siap presentasi? Kelompok 2 siap presentasi? Belum. Kelompok 3 siap presentasi? Siap, aku guys nunggu. Sama aja. Punyamu tuh malah lebih detail. Ya, urut dari kelompok 1. Saya cek dulu kelompok 1 apakah sudah diisi. Membuat orang tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Kelompok 1 nomor 1 sudah terisi, 2 sudah terisi, 3 sudah terisi positif, negatif. Bisa ditambahkan lagi positifnya, negatif bisa ditambahkan lagi. Di buku itu masih bisa ditemukan lagi materi berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif internet. Di buku itu Kak, coba dicarikan Kak, dampak positif dan dampak negatif. Nomor 4, loh kok dihapus? Mana nomor 4? Nomor 4 belum bisa. Tempat lagi mewah belum? Mana titik-titiknya? Jangan dihapus toh.
Ini. Cukup lah kan 3 cukup. Akan dikerjakan dampak negatif. Bisa mendapat apa? Kelompok 2 nomor 1 belum diisi. Nomor 2 ayo nomor 1 mana isinya? Ini Ustaz, saya masih baca. Nomor 2 sudah diisi. 3 sudah diisi. 4 ayo kelompok 2 mana nomor 4-nya? Nomor 4 nggak ada apanya. Jangan dihapus ya. Oke, makasih. Gini aja. Silakan diisi solusi dampak negatif dari masalah. Cek kelompok 3. Sudah. Kelompok 3 nomor 1 dan 2 sudah lengkap. 3, 4 lengkap. Yuk, kelompok 1 ini. Solusi dampak negatif. Menurutmu apa? Solusinya dari dampak negatif perkembangan internet. Dikasih apa? Batasi penggunaan HP. Apalagi selain batasi penggunaan HP. Mengontrol penggunaan internet. Mengontrol penggunaan internet. Tidak membuka aja. Mau bantu tulis, tidak membuka. Bisa membuka Situs yang dilarang membuka. yang positifnya ini benar. Selalu dalam pengawasan orang tua. Selalu dalam pengawasan orang tua. Kamu ya kamu terus spasi kamu sudah bisa yang bawah kamu ketik nggak bisa kalau nggak bisa. Ayo kelompok 1 nanti selesai kita presentasi di depan. Apa tak dia dulu kok. Nggak bisa. Kenapa? Hah? Udah lengkap. Kak, jangan digonta-ganti kak. Saya taruh tengah kak. Ya, nomor 1 sudah lengkap, bisa presentasi. Depan. Cek nomor 2. Nomor 2, yuk segera cepat. Nomor 2. Nomor 2 ini solusinya juga belum terisi, masih terisi 1 saja. Kelompok 3 sudah lengkap. Karena urutannya adalah kelompok 1.
sudah saya sediakan tempatnya, silahkan nanti berdiri di situ. Di mana? Sini. Baik Kak, cukup Kak untuk sesi diskusi. Beberapa kelompok sudah selesai dan habis ini sudah selesai semuanya. Saya buat perhatian kelompok 1, silakan berdiri dari tempat duduknya, silakan berdiri dari tempat duduknya. HP itu silakan di bawah, 2 HP silakan di bawah, silakan menuju ke sini. Silakan pilih satu moderator yang membuka dan sebagian temannya nanti silakan presentasi. Ya silakan di sini. Tukar. Kamu di sana. Jadi putih Ustaz. Ya enggak apa. Mending kamu. Yuk. Silakan berdiri, nanti pinjam. Nanti kamu. Sudah saya bukakan. Silakan nanti semuanya mengamati berita yang ada di kelompok 1. Situ. Bisa ini. Kamu di tengah, satunya pinggirnya. Kurang kesini Kak, kurang kesini. Oke, cukup. Silakan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang internet. Oke, stop, ulangi lagi yang keras. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang internet. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa apakah yang terjadi pada masalah di atas? Peristiwa yang terjadi adalah pemerataan akses internet di Nusantara. Untuk nomor 2, termasuk dalam bentuk globalisasi apakah yang terjadi pada masalah di atas? Jawabannya adalah bidang komunikasi. Untuk pertanyaan nomor 3, analisa dampak apa saja yang terjadi akibat masalah yang terjadi di atas. Untuk dampak positifnya ialah mempermudah komunikasi terhadap sesama orang. Untuk yang kedua adalah mendapat informasi dengan lebih mudah dan lebih instan. Nomor 3, lebih mudah untuk mengetahui dunia luar. Dan untuk dampak negatifnya ialah membuat seseorang ketergantungan terhadap HP, bisa mendapatkan informasi yang buruk. Daya tangkalnya membuat orang tidak peduli terhadap sesama karena tergantung terhadap HP. Untuk nomor 4, Yang keras. berikan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di atas. 1. Membatasi penggunaan HP. 2. Mengontrol penggunaan internet. 3. Menjauhi situs yang tidak layak untuk orang. 4. Selalu dalam pengawasan orang tua. Apa ada yang ditanyakan? Oke, presentasinya sudah selesai. Silakan mungkin bisa bertanya, mungkin bisa menanggapi, mungkin bisa memberi masukan, mungkin bisa menambahkan jawaban. Silakan angkat terlebih dahulu untuk berpartisipasi. Keluarkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebentar. Pertanyaannya. Untuk solusinya itu, Ulangi lagi. Yang keras biar masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk pertanyaan nomor 4, Berarti kan pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya
yaitu selalu dalam pengawasan orang tua. Berarti ini solusinya hanya untuk apa, anak di bawah umur. Berarti solusinya hanya untuk di bawah umur. Terus untuk Ya, yang terus. dewasa gimana? Untuk solusinya sendiri itu memang dalam pengawasan orang tua sendiri memang untuk anak-anak yang di bawah umur, karena beberapa anak kan ada yang memang engkel dibilangin sama orang-orang lainnya kan. Jadi yang kami maksudkan untuk yang nomor 3 ini solusinya untuk anak-anak yang di bawah umur. Nomor 1 juga, nomor 2, nomor 3 nomor berapa? Solusi yang membatasi penggunaan HP, mengontrol penggunaan internet, televisi, tidak kontak, dalam pengawasan orang tua, itu kayaknya solusinya untuk anak bawah umur. Solusinya yang orang dewasa gimana? Oke, solusi untuk orang dewasa kira-kira bagaimana? Yang lain juga ikut berpartisipasi. Solusi untuk orang dewasa adalah menjauhi situs yang tidak layak untuk orang, atau menjauhi situs yang berbahaya yang membuat kita berdosa. Gimana? Contohnya bisa dicontohkan? Katakan Rik. Tidak perlu? Ya, gimana dari Kak Nabil? Sekian Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Yuk, yang lain. Contohkan. Enggak. Yang lain ditanya lagi. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, tak satu apa? Kepada kelompok 1, saya tidak bertanya soal solusi lagi. Di sini untuk semisal penggunaan internet, pemerataan internet dengan mudahnya akan membuat informasi-informasi dari luar dengan cepatnya masuk, benar kan begitu? Ya. Nah, terutama untuk orang-orang yang misalkan baru mengenal, kemungkinan besar mereka akan mudah sekali percaya terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Jikalau ada informasi, semisal berita bohong, hoax, seperti itu, solusinya bagaimana nih? Untuk orang yang misalkan baru mendapatkan internet, belum tahu terlalu banyak, sebagai Anda dari pihak luar, solusinya seperti apa? Kalau dari kami Yang menyarankan keras. untuk mengecek ke sumber-sumber yang lainnya, karena memang ada banyak beberapa berita yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Jadi sebenarnya kita cek dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya, contohnya seperti detik.com ataupun contohnya seperti Kompas TV itu. Apakah pertanyaannya tadi seperti itu? Yang saya maksud begini, semisal itu tadi kan dari dalam orangnya sendiri kan yang melakukan. Maksudnya misalkan dari orang lain, misalkan dari panjenengan sendiri atau dari pemerintah atau dari bukan dari dalam diri orangnya itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau itu memang kalau itu harus mainnya bukan dari kita, dari orang lain, mainnya dari pengalamannya dia sendiri untuk menggunakan internet. Jadi secara ini sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan solusi yang pas untuk itu. Tapi solusi yang efektif tapi ya itu mengecek 2 kali sumber yang terpercaya. Jawabannya masih mengecek 2 kali informasi yang sudah diperoleh. Begitu. Oke, gimana? Saya pun itu juga solusi yang paling baik untuk yang dilakukan dari dalam diri. Dilakukan. Cukup? Ya, Kak tanya dulu. Bagaimana Kak Faruk? Ampun. Sudah puas? Sudah. Tanya lagi? Mungkin ada yang tanya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait jawaban
kelompok kami. Cukup. Jika tidak ada, saya tutup presentasi kami. Jika salah dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah masuk. Baik, sudah bagus. Tadi sudah tanya mengeluarkan 2 orang yang bertanya. Terus selanjutnya kelompok 2 nanti silakan maju di sini. Saya mohon maaf Kak ya, saya pause dulu. Nanti kita perpanjang dulu, nanti jamaahnya sama saya di tempat bebas paling di atas ya. Oke, terus selanjutnya kelompok berikutnya silakan maju ke depan, saya siapkan presentasinya di sini. Silakan kepada kelompok 2 untuk menempati posisi presentasi. Silakan dikeraskan ketika presentasi. Cukup. Yuk, mulai. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 hendak mempresentasikan tentang pekerjaan kami di sini. Yang jawab soal nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada masalah tersebut? Pembahasan seputar e-commerce disertai dengan dampak yang tertampak citranya di dunia. Nomor 2, termasuk dalam bentuk globalisasi, apakah yang terjadi pada masalah di atas? Jawaban, globalisasi dalam bidang ekonomi. Pertanyaan ketiga, analisislah dampak apa saja yang terjadi akibat masalah yang terjadi di atas. Dari dampak positifnya, yang pertama, jarak tidak lagi menjadi hambatan saat berjual beli, sehingga pasar akan menjadi lebih luas. Yang kedua, jual beli menjadi semakin cepat dan praktis. Untuk yang ketiga, penjual menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pembeli. Dan yang terakhir, penjual dituntut untuk lebih kreatif. Maksudnya membuat para penjual ini jadi semakin kreatif. Sementara untuk dampak negatifnya adalah yang pertama, munculnya toko online fiktif alias penipuan dalam bidang ini. Yang kedua, meningkatnya jumlah pembeli pedagang online yang membuat pedagang offline menjadi sepi pembeli. Dan yang terakhir adalah membuat orang lebih intens dalam menggunakan HP, sehingga lebih sering menatap layar. 4. Berikan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di atas. Yang pertama adalah lebih berhati-hati saat berbelanja, seperti mengecek ulasan atau review dari toko atau produk tersebut. Yang kedua, kita sosialisasikan pedagang offline, membuat sampingan toko online, dan meningkatkan kreativitas dan inovasi agar menarik pembeli. Dan yang terakhir, memanage waktu dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo, Ya. silakan. Ya. Silakan angkat tangan dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tangannya Kak. Untuk review untuk solusi yang lebih berarti saat berbelanja, seperti mengecek ulasan atau review dari produk tersebut, kan ada orang yang di endorse. Ada orang yang di endorse. Kan biasanya kalau orang di endorse itu dibayar terus harus mengiklankan produk yang membayarnya yang positifnya aja. Nanti kalau
kayak gitu terus tidak sesuai sama pembeli yang tidak di endorse gimana? Terima kasih. Untuk yang dimaksud menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, yang dimaksud lebih berhati-hati saat berbelanja ini, mohon maaf nggih, karena memang online itu kan barangnya kan goib belum jelas. Mohon maaf. Tapi yang dimaksud lebih berhati-hati di sini itu lebih ke menghindari agar tidak tertipu oleh toko online yang fiktif. Gitu. Nah, soal yang misalkan ketidaksesuaian barang itu kami belum menemukan yang tepat. Untuk sementara mengingat toko ini ya masih toko online ini, maka yang bisa kita lakukan adalah mengecek ulasan atau review ya, untuk menghindari tertipu oleh toko online fiktif seperti ini. Saya sendiri juga belum mengetahui apakah ada yang toko online fiktif yang mengendorse orang untuk berlagak seolah-olah agar tokonya itu benar-benar toko online gitu. Saya sendiri belum mengetahui. Toko online fiktif endorse orang ya kayak mungkin ada, tapi emang kita sebagai pembeli harus lebih berhati-hati untuk membeli sesuatu, karena belum tentu itu produknya sesuai dengan realitanya, realita produknya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk, dilanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang keras, lain? ulangi lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, persilakan. Saya ingin bertanya soal solusi ya, tentang solusi. Jadi maksud yang dimaksud dengan memanage waktu dengan baik itu apa ya? Waktu seperti apa yang kita manage? Untuk apakah waktu untuk terus jualan atau untuk membelinya, atau malah menyambung ke hal lain yang tidak sesuai topik di sini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang keras. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan memanage waktu dengan baik di sini itu menanggapi dampak negatif yang ketiga, yaitu orang menjadi lebih intens menggunakan HP. Di sini kenapa solusinya memanage waktu dengan baik itu agar kita tuh tahu waktunya kita menggunakan HP itu kapan, terus waktunya kita luang itu buat ngapain aja. Gitu. Udah jelas? Was. Oke, terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah maju kedua. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kelompok 2 tadi sudah maju dengan bagus. Selanjutnya kelompok 3. Kepada kelompok 3 waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok 3 terdiri dari Kak Nabil, Kak Ramzan, Kak Rama, Kak Zahra. Keras ya. Mepet. Cukup. Yuk, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah ketiga. Sebelumnya bisa dibuka dulu untuk masalah ketiganya. Silakan dibuka masalah ketiganya. Perhatikan, itu ada berita tapi dibuka. 1, 2, 3, 4. Yang bisa buka, contohnya gambarnya seperti itu aja lah. Pertanyaan nomor 1.
Peristiwa apa yang terjadi pada masalah di atas? Transportasi baru yaitu mobil terbang. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu termasuk dalam bentuk globalisasi apakah yang terjadi pada masalah di atas? Jawabannya yakni bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Nomor 3, analisislah dampak apa saja yang terjadi akibat masalah yang terjadi di atas. Dampak positifnya yaitu waktu pengiriman barang dalam kota lebih cepat, adanya layanan taksi udara. Dampak negatifnya adalah akan banyak terjadi kecelakaan udara. Pertanyaan nomor 4, berikan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi di atas. Jawabannya, diadakan sekolah mengemudi modul terbang dan sebelum modul terbang dikendarai, seluruh bagian mobil atau mesin terbang dicek dengan teliti terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Silakan, bentar. Mulai yang katakan lagi. Yuk. Mohon maaf kepada kelompok 3. Saya hendak bertanya. Mulai maksudnya di. Yuk. Soal soal dampak negatif dan solusi. Soal dampak negatifnya itu banyak terjadinya kecelakaan udara, itu jelas difaktori dari pengemudi tersendiri. Ya, yang lebih saya ingin tanyakan, apakah adakah dampak negatif dari ditemukannya mobil terbang ini? Dari ditemukannya, jadi karena ada mobil terbang, dampak negatifnya apa begitu? Dampak lain dengan adanya mobil terbang, kira-kira akan berdampak pada apa aja ya? Ya awalnya nggak ada mobil terbang, kemudian ditemukan mobil terbang. Kira-kira berdampak apa aja? Terima kasih untuk pertanyaannya, Kang Farouk. Mungkin di udara bisa terganggu oleh Ulangi lagi yang keras, yang yakin. Ulangi lagi. Pesawat misal mobil terbang nanti akan terganggu oleh burung-burung yang berterbangan. Ya seperti itulah. Terus tambah lagi, apa itu? Terus apa itu namanya? Menjadi lebih banyak lebih banyak kendaraan di udara. Jadi udaranya jadi rame. Iya. Gitu. Banyak lalu lalang kendaraan di udara begitu. Ya. Jalanan ada di tepi. Terus Tambah lagi? Ya, tambah lagi. transportasi udara seperti pesawat penumpang itu berkurang peminatnya. Penumpang pesawat udara berkurang. Ya, Enggak operasi balik. Sekian dari jawaban dari kami. Apakah Terus bandara sini enggak bakal jadi. Bagaimana Kak Faruk? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Terima kasih. Ya. Oke, silakan bertanya. Jadi saya ingin bertanya lagi-lagi soal solusi. Jadi solusinya itu di sini ada bilang bahwa dijadikan untuk pengecekan spare part mobil terbangnya itu kan. Jadi kalau bagaimana kalau ternyata orang itu tidak berbohong bahwa aslinya tidak siap untuk diluncurkan, bagaimana kan itu untuk mengatasi seperti itu? Maksudnya ada orang yang mengecek mobilnya, Tapi dia berbohong. tapi dia Paham enggak ya? nih, Berbohong seperti gimana? nih. Aslinya belum siap luncur, tapi orang itu bilang mengatakan sudah siap luncur. Enggak usah dibayar. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Fabian. Sekarang kan sudah untuk menjawab pertanyaannya. Sekarang kan mobil-mobil itu udah canggih.
udah bisa mendeteksi kerusakan pada mobilnya sendiri. Pasti ada indikator cek engine seperti itu. Ya mungkin Misalkan mobil sendiri dicurangi bagaimana? ya pasti dicurangi seperti itu. Dicurangi seperti misalkan kita sekarang kan zamannya internet. Nah, otomatis kan menandai dengan hacker. Hacker sendiri itu bisa mencurangi bahwa mobil itu baik-baik saja. Ya pasti adanya program seperti itu malah bisa merusak mobil sendiri malah. hackernya itu dari mana? Hackernya dari yang namanya virus. Bukan dari pabrikannya. Nah, Bukan dari pabrikannya sendiri produsen. malah. Tapi kan pasti produsennya mobil itu. Ya gak mungkin lah produsen mengecewakan konsumennya. Yakin saya mah. Ya Pasti ada penjelasan dari produsennya. anak pertahanannya di Ya masa produsennya itu mau menjelekkan nama merek perusahaannya. Bukan produsennya, tapi salah satu dari orangnya, bukan produsennya sekali lagi. Nah, Ya pasti ada tindakan. kalau dengan kayak gitu sepecatan harusnya kan dengan harga mestinya dengan mobil terbang itu kan harganya mahal ya kan, dan harga segitu kan proteksinya kan lebih aman, tinggi proteksi. Kurang puas apa sudah puas? Sudah belum? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Mardian. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, saya cuma menyanggah Pak Bian. Saya tidak tertarik dengan pertanyaannya Pak Bian tadi. Kalau kan Pak Bian tadi kan bertanya kalau dihack orang-orang lain itu maksudnya dihack oleh orangnya sendiri yang punya mobil begitu. Maksudnya biar nanti itu pihak ketiga jadinya. Terus fungsinya apa? Menjelekkan perusahaannya tersebut. Nah, berarti itu kan tanggung jawab perusahaan mobil tersebut untuk memberikan proteksi keamanan ke mobilnya tersebut. Ini bukan tapi apa? Bisa misalkan ternyata ada orang, misalkan ada orang fitur Orang ternyata dalam bekerja sama dengan terbang itu. cara yang dibicarakan di sini adalah dampak positif dan negatif dari adanya mobil listrik tersebut. Mohon maaf, soal adanya hacking yang membuat mobil listriknya misalkan rusak atau terganggu atau bagaimanapun itu adalah bagiannya dari para yang produsen dan pihak ketiga itu tadi. Mungkin dapat ditingkatkan proteksinya atau diusut bagaimana, itu nanti adalah tanggung jawab mereka, sebab mereka harus semacam bagaimana itu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Nah begitu. Dan soal hacking sendiri sampai sekarang pun sebetulnya sudah banyak hacking di bidang apapun, digunakan untuk masalah apapun, saya rasa sudah banyak. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Apakah Anda ingin menambahkan? Oke, begitu saja ya, sudah cukup ya. Intinya itu asalnya itu semua orang itu harusnya itu berbuat baik, tapi kadang-kadang itu orang itu ya mungkin punya sikap atau mungkin perilaku yang belum misalnya menghack. Nah itu kalau menghack itu ya sebenarnya sudah di luar kodratnya manusia. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah cukup atau belum? Jika sudah cukup, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya maaf jika ada kesalahan ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah maju terakhir. Oke, terima kasih. Oke, baik, silakan duduk sana, Kak. Oke, sangat menarik sekali kelompok 1 dan presentasi
kemudian sangat sengit tadi perdebatan antara orang yang menghack mobil terbang. Oke. Untuk selanjutnya mari kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan terlebih dahulu. Kita simpulkan terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Simpulan. Baik, silakan disimpulkan, Pak. Silakan disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Kita pelajari apa saja? Ya, Pak Faruk silakan dijawab. Kita mempelajari apa saja tadi? Yuk, kita mempelajari apa saja? Untuk yang pertama kita pelajari adalah bentuk dan dampak globalisasi. Ya, bentuk dan dampak globalisasi. Terus? Oke, tambahan dari sini. Yang pelajari ini juga selain itu adalah jenis-jenis dari globalisasi itu sendiri. Oke, jenis-jenis dari globalisasi. Oke, sangat banyak ya, bentuknya sangat banyak, jenis-jenisnya sangat banyak. Cukup itu saja. Kalau dampaknya yang berkaitan dengan apa saja? Yang baik atau buruk? Dua-duanya. Contoh dampak negatif dari perkembangan internet tadi apa saja? Yuk, apa Kak? Menjadi ketergantungan terhadap gadget. Oke, ketergantungan terhadap gadget dan lain-lain. Oke, karena kesimpulannya sudah, untuk mengetes kemampuan pengetahuan kalian, coba saya kasih link soal. Link soal sudah saya share di grup WA atau belum? Belum. Ini bisa diklik nggak? Ini bisa diklik saya. Kalau saya bisa klik. Oh ini belum ya? Nah, saya share dulu. Nanti saya share dulu. Sudah. Penting saya ini aja. Wisis. Saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan wisis. Wisis itu silakan dibuka browsernya, kemudian saya siapkan quiz saya. Quiz saya bentar. Nanti silakan kuisnya dikasih nama sendiri-sendiri. Kita live. Silahkan buka klasik itu. Bisa buka www.
Bentar. Ini nanti keluar di sini. Join my quizzes. Terus kodenya kalau tidak salah 12935. Apa biar bisa langsung mungkin ini. Join my quiz.com. Bisa Kak Faruk, Kak Felix. Di mana Sat? Ini websitenya ini joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Dah. Bisa diklik joinmyquiz.com. Join my quiz. Bisa dibuka? Pasti enggak? Enggak. Belum saya start. Apa yang nggak bisa? Salah. 12935 kan? 12935. Oh iya sudah. 12935. Ini yang itu start. Gimana ya dia? Apakah ada yang sudah masuk? Ini pada tulisan 1 ini. Sani. Oh Sani, oke. Berarti masih 1, 2. Sudah ada tulisan 2. Tamzan. Yuk tambah lagi, masih 2 ini tulisannya 3. Sudah bertambah lagi 4. Yuk mulai bertambah lagi. Join juga. Yuk 4. Pakai namanya sendiri-sendiri. Cukup? Siapa yang belum? Yuk, mau saya klik start ini. Join langsung start. 8. Saya mulai ya. Bentar. Masih 8. Saya klik. Klik Saya ya. bentar. Ayo kamu. Audio. Mau apa? Saya klik. Ayo, sudah ada efek. Yuk. 1 1, 2, 2 9, 3, 3, 2. 9, yuk 10. Kemudian. like masih harus sabar. Start. Sudah belum ya? Yo. Ya. Silakan diamati soalnya satu persatu. Yo, silakan. Efek suara saya keraskan. Keluar. Wah, berasa pelan. Oke, terima kasih. Jangan sombong. Jangan sombong. Wah. Jangan sombong, tetap rendah hati. Ya. Masih ada yang mengejar. Jangan sombong. Aduh salah. Wah. Kaji ya bos. Oke, sudah mulai bertambah lagi. Mari bos. Nomor terakhir jawabannya A. Cukup? Bentar. Ayo masuk kalah ya. Biasanya dalam 1. Ada yang perlu dijawab tuh ini? Woi, masa di sini
sekali saya. Ya saya tidak bisa mendeteksi ini siapa ini. Wah, saya nabi ya. Tapi kan siapa Ini siapa ini? Sekali itu saya itu. Ayo cepet Kak. Udah. Wah, sana nyari aku. Ini ada tulisan Fabian di sini, ini apa artinya? Oh itu akun saya yang lain itu yang saya lain. Kalau saya yang lain itu sekali. Iya. Tara. Tara hidup itu ya standar hitungnya. Standar hitungnya gimana, tinggi atau rendah? Tara hitungnya tinggi atau rendah? Pesat. Oke, masih tidak bisa diturunkan. Atas nama Skadi masih ada di atas. Masih tidak bisa diturunkan. Masih berada di atas. Oke, diakhiri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas perolehan skornya. Saya anggap yang pakai nama Skadi tadi yang nomor 1. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada yang berada di bot paling atas. Oh iya, dan bot yang dapat nilai tinggi, contohnya Kafel, ya itu tadi. Baik. Oke, baik Kak, itu tadi tes sudah dilaksanakan. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan pelajari tentang apa saja sih dampak dari globalisasi sudah. Kemudian nanti di materi selanjutnya ada lagi yang berkaitan dengan globalisasi. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan, menyedihkan? Bagaimana diskusinya tadi? Lebih sip? Ya sip, oke, terima kasih. Oke, untuk itu maka dari itu kita akhiri pembelajaran hari ini. Mohon dirapikan bukunya, mohon dirapikan alat tulisnya, mohon dirapikan perangkatnya. Silahkan ditutup dan mohon bantuannya Kak Afel untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan dirapikan Kak. Please stand up. Kita udah maghrib tuh. Get ready for the prayer. Lift your hand, lower your head, close your eyes. Let's pray together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam and say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. We are welcome secondary